Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah salah satu sufi perempuan yang masyhur. Hingga kini namanya terus dikenang dan diteladani sikap hidupnya. Salah satu kisah hikmah dari wali perempuan ini adalah kekusyukannya dalam melakukan sholat. Bahkan ada lidi yang menempel di matanya tidak membuatnya merasakan rasa sakit. Dalam satu malam, Rabi'ah melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Musababnya Rabi'ah sadar betul akan kematian yang sewaktu-waktu menjemputnya. Ketika ditanya tentang ibadah ini, Rabi'ah berkata, "Saya tidak menginginkan balasan apa-apa, tetapi saya ingin menggembirakan Rasulullah pada hari kiamat nanti, yakni ketika beliau mengatakan kepada para nabi lain, 'Saksikanlah, ini amal yang dilakukan oleh seorang wanita dari umatku.'" Tentang kisah kekusyukan sholat Rabi'ah sangat banyak. Salah satunya adalah ketika ada batu dari atas rumahnya yang jatuh mengenai kepala dan menjadikan darah mengalir. Namun tidak terasa darah tersebut mengalir keras. Rabi'ah masih terus melakukan sholat hingga selesai. Melihat hal ini, ada yang bertanya, "Apakah engkau merasa sakit, wahai Rabi'ah?" "Allah telah menjadikan diriku ridha menerima setiap kehendaknya. Semua yang terjadi adalah atas kehendaknya," jawab Rabi'atul Al-Adawiyah. Dalam peristiwa lainnya dikisahkan ada lidi yang mencolok matanya. Lidi tersebut menempel di matanya ketika Rabi'ah melakukan tahajud. Bagi orang yang tidak khusyuk sholatnya, tentu lidi yang menempel di mata akan menimbulkan sakit yang tak terhingga. Namun berbeda dengan Rabi'ah. Kekhusyukannya menjadikan dirinya tidak merasakan sakit. Kemudian Rabi'ah memanggil Abdah binti Syawal untuk mengeluarkan potongan lidi yang tertancap di matanya. Kekhusyukan Rabi'ah memang luar biasa. Beliau tidak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya, bahkan apa yang terjadi pada dirinya. Rabi'ah benar-benar hanya ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadahnya semata-mata karena rasa syukurnya terhadap karunia Sang Maha Pencipta. Pernah suatu ketika, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah menangis hingga kedua matanya membengkak. Bahkan air matanya tak bisa keluar lagi karena saking lamanya beliau menangis. Hingga kemudian datanglah seorang perempuan ke hadapannya. "Wahai Rabi'ah, apa yang telah membuatmu menangis sampai seperti ini?" tanya perempuan tersebut sambil duduk di samping Rabi'atul Al-Adawiyah. Dengan suara yang agak parau, Rabi'ah berkata, "Aku sedih karena teringat dengan bagaimana keadaanku nantinya saat sakaratul maut. Bagaimana jika nanti ketika aku mati hatiku tidak menetapi Islam? Dan bagaimana bila dalam keadaan maksiat aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan bergelar waliullah yang setiap malam istiqomah melakukan sholat tahajud tidak kurang dari 1000 rakaat. Dalam hatinya masih mempunyai rasa khawatir dengan keadaan menjelang akhir hayatnya. Beliau sangat takut bila detik-detik akhir hidupnya tiba-tiba hatinya berubah menjadi kufur dan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa yang dalam masalah ibadah masih sangat jauh dari kata baik? Apakah pernah dalam hati kita terlintas rasa khawatir itu? Hanya diri kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Kematian adalah sesuatu yang masih dan akan selalu menjadi misteri. Ia bisa datang kapan dan di mana saja. Tak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan jatah umurnya akan habis. Sebelum kematian itu datang, terdapat satu proses yang dinamakan sakaratul maut. Proses dicabutnya ruh dari dalam diri manusia oleh malaikat Israel. Momen inilah yang menjadi momok menakutkan bagi semua orang, pun bagi ulama-ulama ahli ibadah, karena zuhud dan kesalihan seseorang tidak bisa menjamin bahwa akhir hayatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mereka takut saat sakaratul maut datang, tiba-tiba dalam hatinya terbesit rasa ragu-ragu atau tidak percaya akan keesaan Allah. Dan bila hal itu terjadi, maka secara otomatis nyawanya akan tercabut dalam keadaan tidak beriman, yakni su'ul khatimah. Beruntunglah bagi orang-orang yang saat sakaratul maut masih diberi kekuasaan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan hatinya senantiasa berhiaskan iman.
Su'ul khatimah mempunyai dua tingkatan, masing-masing sama besar bahayanya. Yang pertama dan yang paling berbahaya adalah di saat sakaratul maut. Hati seseorang didatangi rasa keraguan-raguan atau ketidakpercayaan sama sekali pada Allah. Maka kekufuran itulah yang akan menjadi tabir antara dia dengan Allah selama-lamanya. Dan azab yang kekal abadi telah menantinya di neraka jahanam. Tingkatan kedua adalah hatinya dikuasai oleh rasa cinta pada masalah dunia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat. Atau saat sakaratul maut masih ada satu keinginan duniawi yang belum tercapai dan selalu terbayang. Dengan begitu, hatinya akan dipenuhi dengan hal-hal duniawi hingga tak ada tempat lagi bagi yang lain. Maka tak ada tempat pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Sesuatu yang paling berpengaruh menyebabkan kematian seseorang menjadi su'ul khatimah adalah lemahnya iman, serta hatinya sibuk dengan urusan duniawi, dan kecintaannya pada dunia melebihi cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemungkinan besar yang bisa menyelamatkan dari kekhawatiran tersebut adalah keyakinan, yakni i'tikad yang kuat. Selama seseorang masih mempunyai keyakinan terhadap keesaan Allah, para rasul, dan hari kiamat, dengan keyakinan yang tertancap kuat dalam hati, insya Allah, Allah akan mempermudah jalan menuju husnul khatimah. Oleh karenanya, tak seyogyanya kita hanya berpangku mengandalkan amal yang telah kita perbuat, karena ia tak bisa kita jadikan sebagai jaminan. Marilah sejenak kita putar memori mengingat penggalan kisah Wali Bal'am. Siapa yang tak mengenal kewaliannya, siapa pula yang mengingkari kesalihannya. Saat ia mengajarkan ilmu, tak kurang dari 1000 santri yang mendengarkannya. Bila ia menatap ke atas, maka akan tembus sampai ke Arash. Namun apa yang terjadi di penghujung hidupnya? Ia digariskan mati dalam keadaan su'ul khatimah, hanya karena tertipu kilau cahaya dunia. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.